ودرجاني وإلى أرواح مشايخنا خصوصا أبو محمد وإلى رسول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بجاه النبي وعلي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Hadisul Khamisu Asyar, hadis yang ke-15. Hadis yang keberapa? 15. Hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang terkenal Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bunyinya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik, atau kalau tidak bisa maka dia harus diam, nggak bicara. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya siapa yang menginginkan kesempurnaan iman. Jadi siapa yang menginginkan iman yang sempurna kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Makanya dalam Islam itu butuh proses. Kita ada prosesnya. Seseorang ini imannya bertambah, keimanannya menjadi sempurna. Itu ada prosesnya, ada cara-caranya. Ada antara lain cara seperti banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, yajidu imanakum akhtiru min qawli la ilaha illallah. Senantiasa perbaharui iman kamu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, itu proses supaya apa? Imannya dia bertambah sempurna. Karena iman ini bisa rusak, iman ini bisa kering, iman ini bisa hancur, bisa lecek, bisa rusak. Dengan apa iman rusak? Dengan
dengan dosa. Maka memperbaharui iman tersebut dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Itu prosesnya, caranya. Nah ini juga cara yang kita pelajari pada malam hari ini. Siapa yang menginginkan keimanan yang sempurna kepada Allah, iman yang sempurna kepada Allah dan kepada hari akhir, maka apa prosesnya? Apa amalannya? Maka hendaknya dia mengucapkan yang baik. Dia mengerjakan pekerjaan orang-orang yang sempurna imannya. Ucapannya baik, kelakuannya baik, akhlaknya baik. Nah, maka semua ini proses yang mana bakalan menjadikan iman bertambah. Yang keluar dari dia yang baik aja. Imam membaca Al-Quran, imam berzikir, imam bersalawat, dan imam ibadah, zikir-zikir yang lain. Itu proses nanti imannya bakalan sempurna, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kalaupun nggak bisa, maka lebih baik bagi dia diam. Baik itu diam dari hal yang haram, atau diam dari hal yang makruh, atau diam juga dari hal yang mubah. Diam dari hal yang mubah, nggak dosa, nggak makruh, diam. Karena kalau berbicara yang mubah, nanti bisa menghabiskan waktu, ngomong yang nggak penting, gitu. Ngomong ngalor ngidul, nggak jelas. Ya paling-paling dia punya waktu habis, terbuang sia-sia. Mendingan dia kerja, ya kan? Atau dia berzikir, atau cari nafkah untuk keluarga. Nah itu proses pertamanya. Maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Wa qala Luqman libnihi, Sayyidina Luqman berkata kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya. Ini biasanya kalau wasiat orang bapak kepada anak biasanya benar-benar, ya kan? Kalau wasiat seorang ayah kepada anak, wasiat orang orang tua kan sayang pasti sama anaknya. Pasti kalau memberi wejangan, memberi nasihat itu pasti yang penting, yang bagus. Ini Sayyidina Luqman yang ngomong, yang ahli hikmah. Sayyidina Luqman ahli hikmah, beliau memberi wejangan yang penting kepada anaknya. Lau kana al-kalamu min fiddatin, seandainya ngomong itu dari perak, arti ngomong itu bernilainya perak. Karena suku min zahabin, maka diam itu bernilainya emas. Oh, jadi kalau ngomong bernilai perak, maka diam itu bernilai emas. Nah, wa ma'nahu kama qala Ibnu Mubarak, maka ini diterjemahkan, disyarahkan, dijelaskan di perkataan maksudnya apa gitu, biar kita lebih jelas. Dijelaskan sama Imam Abdullah bin Mubarak, kata beliau, "Lau kana al-kalamu fi ta'atillahi min fiddatin", seandainya ngomong dalam taat kepada Allah, berbicara dalam taat kepada Allah, imma itu membaca Al-Quran, imma itu ngajak orang ke jalan kebenaran, min fiddatin, dia bernilai perak, lakana sukutu an maksiyatillahi min dahabin, maka diam dari hal yang haram itu bernilai emas. Jadi kalau orang ngomong dalam taat, ya kan, ngomong dalam taat, baca Al-Quran, zikir, atau ngajak orang ke jalan benar, itu bernilai perak. Maka diamnya kita dari yang haram, maksudnya apa diam dari yang haram? Diam meninggalkan ghibah, ngomongin orang tuh. Diam dari yang haram, maka itu bernilainya emas. Karena meninggalkan maksiat lebih afdal daripada mengerjakan ibadah. Karena kalau mengerjakan ibadah semua orang bisa, betul nggak? Semua orang bisa, mau yang kelas mau yang kelas cerek, kelas teri, sampai kelas
Kelas kakak bisa semuanya ibadah, gampang ibadah. Cuman yang susah ini apa? Yang susah meninggalkan maksiat. Kalau meninggalkan maksiat itu kelas-kelas hebat. Makanya meninggalkan maksiat lebih afdol daripada mengerjakan ibadah. Makanya di sini kalau ngomong dalam taat kepada Allah itu nilainya perak, maka dia meninggalkan yang haram, nah itu bernilai emas. Itu lebih mahal. Paham insya Allah ya. Udah pokoknya ngomong yang baik-baik aja udah. Yang enak-enak aja ngomong, nyenengin orang terus aja udah. Asal jangan bohong. Nggak bohong nggak boleh. Nyenengin orang niat bohong juga nggak boleh tuh. Kesian orang dibohongin mulu. Nah itu masalah yang pertama tuh. Di barang siapa yang beriman kepada Allah, yang menginginkan iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan. Jadi yang keluar dari mulutnya yang baik. Atau kalau nggak bisa yang keluar dari mulutnya baik, maka dia harus diiyakan. Nah, nanti imannya bakalan bertambah. Terus yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Nah, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menginginkan keimanan yang sempurna, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dia muliakan tetangganya dengan apa? Falyuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatil wajh. Jadi muliakan tetangga itu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau keluarnya tetangga jangan cemberut. Ya kan? Ya sama, kita susah dia susah juga. Sama, kita juga semua lagi susah. Namanya hidup di dunia nggak bakalan senang terus, lagi susah. Nah, cara berbuat baik, memuliakan tetangga dengan apa? Dengan menampilkan wajah yang apa? Yang ceria, berseri-seri. Senyum aja udah. Karena kalau senyum itu biar kata kita susah, nanti bakal mendatangkan kesenangan. Senyum aja biar kata utang banyak juga. Biar kata belum makan, senyum aja. Jangan cemberut, jangan. Nah, itu diantara apa? Memuliakan tetangga. Waruya an Muawiyah bin Hidah radhiyallahu taala anhu marfu'an, diriwayatkan hadis dari Muawiyah bin Hidah. Semoga Allah meridainya. Hakul jar in marida utahuna, ini harus tahu kita nih. Hak tetangga. Jadi tetangga ini punya hak. Kalau kita nggak tunaikan, maka kita zolim. Jadi kehidupan kita ini juga ada aturannya dalam Islam ini. Nah, hak tetangga in marida utahu, kalau dia sakit kita jenguk. So, hak tetangga atau kita ini tetangga sakit jenguk. Jangan apa namanya? Jangan lu gua gitu, jangan, nggak bisa. Karena orang Islam nggak bisa begitu. Orang Islam nih tangganya sakit dia dijenguk. Biar kita nggak punya duit, yang penting jenguk aja, gitu kan? Nggak punya duit, nggak punya apa, penting jenguk. Wa in mata syai'atahu, kalau dia mati kita ngirimin jenazahnya, anterin ke masjid disolatkan, terus ngiring lagi sampai mana? Pemakaman. Hak tetangga. Wa inistaqradaka aqratahu, kalau dia minjem barang, pinjemin. Pinjam duit misalnya minjem duit, ya kan? Dia lagi butuh, pinjemin. Cuman kalau emang kita tahu nih bakal nggak diganti nih, tapi hak tetangga harus kita pinjemin. Pinjem duit, pinjem tangga, kayak pinjem apa kayak, pinjemin hak tetangga. Wa inirtakaba amran yu'ibuhu satarkahu. Itu Islam tuh. Ajaran Islam indah. Islam ini indah.
Makanya nggak ada Islam ini bilang agama teroris, nggak ada. Islam ini sebelum membuat masyarakat yang luas, Islam ini tetangganya aja harus dibuat baik. Makanya nggak bisa mengatakan Islam ini agama yang radikal. Nggak bisa. Ini lihat tuh, ini sabda Nabi Muhammad yang ngomong sama tetangga, ya kan, sama tetangga. Wa ini kaba amran yu'ibuhu tahu. Kalau dia melakukan hal yang buruk, kita tutup. Tuh, tetangga kita melakukan hal yang nggak bagus, tutup aibnya, jangan disebarin, jangan di apa namanya, jangan disebar di tukang sayur, jangan, atau jadi ngegosip ditulis di apa namanya di status, jangan, tutup. Tangga kita melakukan keburukan, jangan dibilangin, oh lu tahu nggak di tangga gua begini, ya jangan, tutup. Nah, itu Islam. Wa in asabahu khairun tahu, kalau dia lagi dapat rezeki, dapat kebaikan, tahu, kau ucapkan selamat. Tetangga dapat anak, wah selamat dia dapat anak. Tetangga dapat rezeki, selamat, ucapin. Tetangga baru lulus, anaknya ucapkan selamat. Nah itu ajaran Nabi kayak gitu. Jadi kalau tetangga kita baru beli kulkas, ucapin selamat, jangan iri. Ini tetangga baru beli mobil, panas dingin, ya. Tetangga beli tanah, yang 7 keliling, ya nggak ucapin selamat ya, masya Allah rezeki ini lagi lancar, ucapin selamat, tahu. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Nah kalau dia kena musibah, azzaitahu, engkau takziah, engkau hibur. Jadi kena musibah, ada yang meninggal, atau bisnisnya lagi pilot, mungkin yang nggak bagus, kita hibur, kita kasih semangat, jangan disyukurin. Ini syukur lu sih pelit sama gua alat tuh, ya. Nah, tapi kita harus apa? Kita hibur. Itu tangga kayak gitu kan indah, kayak gitu enak. Wala tarfa' bina aga fauqa bina'ihi, itu Islam ajarannya. Jangan kamu meninggikan bangunanmu melebihi bangunan dia. Kenapa? Fatasudda alaihi riha, maka engkau nanti bakalan menghalangi angin masuk ke rumah dia. Mentang-mentang baru dapat warisan, main bangun semaunya kan. Kesian. Jadi nanti kalau rumah tetangga kita lebih pendek, kita lebih dingin, angin nggak masuk ke rumah dia. Kesian kan. Jadi kepanasan. Tapi apa namanya? Yang ini aja gitu, yang sedang-sedang aja. Wala tu'zih diri hikidrik. Nah, jangan kau ganggu tuh tetangga dengan apa? Dengan bau, dengan wangi gidirmu, apa namanya, pancimu. Illa anta dari falahu minha, kecuali kau mau ngasih masak atau diajarkan nama Islam. Jadi kalau kita masak apa yang biasa wangi banget nih? Sebutin aja biar segar nanti ngajinya. Masak apa? Kebuli. Masak kandang apa tadi? Kandang jengkol bau tuh. Nah jangan, tetangga kita belum makan dari pagi ini. Nah ini keciumnya baunya begitu, kasih sepiring. Nah itu akhlaknya Islam kayak gitu, indah. Wabi ba'di riwayat, disebutkan dalam riwayat hadis wa ini syaraita fakihatan, kalau engkau membeli buah fa'ahdilahu, maka hadiahkan, kasih tetangga itu minha. Ba'ilam taf'al, kalau engkau mau ngasih, misalnya belinya sedikit, ya kan ini anak aja gak cukup, gitu. Kurang, fa'adkhilha sirron, maka masukkanlah buah itu ke dalam rumah dengan tersembunyi. Bungkus plastik, ya kan, beli durian misalnya, tutup plastik, jangan dipamer, tetangga udah gak bagi dipamer, jangan. Tutup pakai plastik hitam, masuk ke rumah. Jadi kalau emang mau bagi nggak apa-apa, kasih tetangga. Wala yakhruj biha waladuka fayagidu biha waladu. Jangan buah itu dibawa keluar sama anakmu. Maka kesian nanti tetanggamu tuh, anaknya tuh pengen buah tersebut, sedangkan dia nggak punya duit mau beli. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, ya Abadzar, Nabi Muhammad berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, idza tabakhta, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, kalau engkau masak, istrimu masak, fa'akfiril maroko, maka perbanyaklah kuahnya. Nah masih ada nggak yang gitu tuh? Jadi kita masak sayur asam dibanyakin, kasih tetangga, masih ada nggak kayak gitu? Masih ada ya, alhamdulillah, berarti kiamat masih lama kalau gitu. Kuahnya doang.
Ya kuahnya mau isinya juga, mau isinya juga. Masak sayur asam perbanyak, kasih tetangga. Masak apa namanya sop, berbanyak kuahnya, kasih tetangga. Wa ta'ahad jiranat, dan perhatikan tetanggamu, kasih tetanggamu. Nah, Islam kayak gitu kan enak, itu hak tetangga tuh. Yang hampir punah udah, itu hak tetangga. Nah, jadi kalau iman pengen bertambah, pengen meraih kesempurnaan iman, maka muliakan tetangga. Sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh. Kata Nabi Muhammad, itu aku kalau ketemu Jibril, malaikat Jibril, itu setiap Nabi Muhammad ketemu sama malaikat Jibril, itu Jibril selalu berpesan. Malaikat Jibril selalu berwasiat. Kayaknya penting banget gitu. Soalnya setiap ketemu Rasulullah malaikat Jibril berpesan gitu, ngasih wasiat. Biljar, wasiat apa? Tentang tetangga, hati-hati dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga, begitu. Itu setiap Nabi ketemu malaikat Jibril ingetin ya Rasulullah, ingat tetangga, awas jangan dolim, berbuat baik sama tetangga. Hatta sampai zonantu, kata Nabi Muhammad, aku mengira, sakingan disuruh berbuat baik mulu sama tetangga, sampai-sampai aku mengira, kata Nabi Muhammad, itu tetangga dapat warisan kalau tetangganya meninggal. Sakingan apa? Sakingan tuh disuruh berbuat baik sama tetangga sampai segitunya gitu. Sampai Nabi menduga, ini jangan-jangan tetangga ini mendapatkan warisan kalau tetangga yang meninggal. Padahal kan kagak. Tapi sakingan apa? Sakingan disuruh berbuat baik sama tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu dia ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Tadi tetangga, kemudian memuliakan tamu, wahidan kana au muta'addidan, baik tamunya satu atau banyak. Gonian au fakiran, baik kita lagi kaya, baik tamunya itu kaya atau tamunya miskin, kita muliakan. Jangan pilih-pilih. Muliakan. Wa ikramuhu ihsanu diyafatihi bil bishri, dan cara memuliakan tamu dengan apa? Itu menjamunya dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum, ya kan, sediain makanan. Wati bil hadis mahu, ngomong juga dengan yang perkataan yang indah, yang bagus. Wabas firosin lahu, ngegelar apa? Ngegelar apa? Karpet. Gelarin kalau tamu datang, gelarin karpet. Itu akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayan bagi khidmatuhu binafsihi ta'asiyan wa iqtidaan bil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata pengarang kitab ini, sepatutnya ketika melayani tamu itu usahakan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena mengikuti jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun kita punya pembantu, meskipun kita punya ajudan, tapi usahakan ketika melayani tamu kita yang turun tangan sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melayani tamu dia turun tangan sendiri. Bikinin apa? Bikinin kopinya, bikinin apa, sediakan, usahakan sendiri. Bukannya hina, bukan. Kita itu malah nggak jadi hina, malah menjadi mulia. Kenapa mulia? Karena ngikutin jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ketika menjamu tamu beliau turun tangan sendiri. Beliau sediakan wejangannya. Nah, ulama-ulama pada mengikuti jalan Nabi Muhammad. Usahakan kayak gitu. Wa yukrahu takalluf, dan juga makruh menjamu tamu dengan keterpaksaan. Jadi kalau mau menjamu tamu itu dengan yang ada aja keluarin. Makanya itu ada dalam satu manaqib Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Cilitan tuh, Keramat Jati, Sohibul Keramat Jati Habib Muhsin.
bin Muhammad Al-Attas. Beliau ini seorang yang zuhud, wah dunia nggak berharga di mata beliau. Sampai-sampai beliau dapat julukan Uwais Al-Qarni di zamannya itu. Karena dunia nggak berharga depan mata beliau. Nah itu pernah di dalam biografinya Habib Ali bin Husain, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur datang ziarah ke tempat Habib Husain bin Muhammad Al-Attas. Wah, Habib Ali bin Husain datang ziarah sama murid-muridnya, bawa ini juga tentengan, nggak tangan kosong gitu ya, guru masa tangan kosong kan. Datang Habib Ali bin Husain bawa tentengan ke rumah Habib siapa? Habib Muhsin. Ketika Habib Ali Bungur datang, Habib Muhsin bangun, langsung beliau menjamu. Langsung tuh Habib Muhsin nyuruh anaknya ke pasar beli buah, beli makanan yang ada. Akhirnya kata Habib Ali bin Husain, ya Habib jangan begitu deh, kita mau ngambil berkah doang. Kita mau ziarah ke rumah guru, mau ngambil keberkahan, udah tuh nggak usah repot, nggak usah ini, kita aja. Akhirnya kata Habib Muhsin apa? Dia mengatakan perkataan yang bagus. Kata beliau, nahnu ala tariqati ahlina. Kita ini habaib ngikutin jalan leluhur kita. La nas'al wa la narud. Kita nggak minta-minta sama orang, nggak minta-minta. Karena apa? Orang kalau minta itu bakalan hina. Nggak minta. Wala narud. Dan juga kita nggak pernah menolak hadiah. Ada orang ngasih ya terima gitu. Ada orang ngasih terima. Kenapa? Karena kalau orang menolak hadiah nanti bisa menyebabkan sombong. Nggak minta-minta dan juga nggak menolak hadiah. Wala natakallaf. Dan kita nggak pernah maksain untuk menjamu tamu. Nggak pernah maksa. Artinya yang ada di rumah ada duit, ya kita berikan. Nggak ada, ya udah yang ada itu di rumah gitu. Nah itu tuh di antara resep untuk menjamu tamu. Jadi jangan sampai ngutang-ngutang, jangan sampai minjem sana, minjem sini, jangan. Yang ada aja di rumah. Kita lagi ada rezeki, berikan. Kalau nggak ada ya udah yang ada di rumah. Karena apa? Karena dengan keterpaksaan itu biasanya hasilnya nggak bagus. Nanti nih kita sekarang menjamu tamu dengan terpaksa, minjem ini, minjem sono. Besok tamu itu datang, pasti hati ngomong, aduh datang lagi nih. Karena apa? Pertamanya dengan paksa. Besok datang lagi, datang lagi nih, minjem lagi nih gua. Nah, jadi terpaksa. Nah, usahakan menjamu tamu jangan terpaksa. Yang ada, keluarin. Kalau nggak ada, ya udah sama-sama merenung udah. Pokoknya jangan sampai terpaksa, karena kalau terpaksa itu udah hasilnya nggak bakalan bagus. Ya, pohon aja kalau dipaksa nggak bagus ya. Pohon dipaksa dikasih pupuk yang nggak bagus hasilnya, buahnya nggak bagus dipaksa. Tapi kalau pohon tumbuh sendiri bagus nggak hasilnya? Bagus, buahnya enak. Karena dengan keterpaksaan itu hasilnya nggak bagus. Wala natakhallaf, dan juga kita nggak pernah nyimpen kata Habib Ali bin Husain, kata Habib Husain nggak pernah nyimpen, yang ada di dapur kita keluarin. Nggak terpaksa dan juga nggak nyimpen. Ada di rumah, ada duit, belikan tamu. Kalau nggak ada, ya udah kasih kopi aja sama air putih udah kan. Udah, emang begitu keadaannya. Itu tuh satu cara yang luar biasa dari habaib itu. Jadi nggak perlu keterpaksaan. Wama dunia illa matiyatul akhirah, kata Habib Muhsin, dunia ini hanya satu jembatan. Dunia ini jembatan untuk apa? Menuju alam akhirat. Di dunia ini tempat untuk berlomba, tempat untuk kita mencari pahala. Semakin banyak kita pahala di dunia, mempersiapkan kendaraan kita, maka perjalanan kita semakin bagus, semakin baik. Nah, ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Salman Al Farisi, kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alla natakallafa lidhaifi. Kita ini nggak boleh maksa-maksa untuk tamu. Malaysa indana, yang mana emang barang tersebut nggak ada di rumah kita. Wa an nuqaddima ma hadarna, dan kita harus menyediakan apa yang ada. Yang ada disediakan, yang kalau nggak ada jangan dipaksa. Wallahu a'lam.
bisawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pelajaran tadi. Yang pertama apa? Kalau kita ingin mendapatkan iman yang sempurna kepada Allah dan kepada hari akhir, yang pertama kita harus mengucapkan yang baik. Kalau nggak bisa diam. Yang kedua, muliakan tetangga. Tetangga itu bukan samping rumah kita doang. Kalau disebutin di kitabnya sampai 40 rumah tetangga masuknya. Nah, dengan apa tadi diantara memuliakan tetangga dengan wajah yang berseri-seri. Terus yang ketiga, memuliakan tamu. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.